Saya Ayus Taningwarno dan ini adalah Ikatan Kimia 1 konsep dasar. Elektron valensi adalah elektron kulit terluar dari atom. Valensi elektron adalah elektron yang terlibat pada ikatan kimia. Bagi contoh, untuk kelompok 1A itu memiliki konfigurasi elektron Ns1 yang memiliki jumlah elektron valensinya 1, dan seterusnya hingga kelompok 7A yang memiliki konfigurasi elektron Ns2np5 yang memiliki jumlah elektron valensi 7. Nah, kita bisa amati di sini adanya lambang titik Lewis untuk unsur utama dan juga gas mulia. Di sini dari 1A hingga 7A dan juga 8A. Di sini ada titik-titiknya yang melambangkan jumlah golongannya di sini. Nah, di sini kita akan membahas ikatan ion, merupakan daya elektrostatik yang mengikat ion bersama di dalam senyawa ionik. Di bagian kiri ini contoh senyawa LiF yang terbentuk dari Li yang bereaksi dengan fluor yang akan menghasilkan LiF. Nah, kalau kita amati lebih lanjut, Li ini memiliki elektron valensi 1 yang memiliki konfigurasi 1s2 2s1. Kemudian fluor yang memiliki konfigurasi elektron 1s2 2s2 2p5 yang di sini memiliki struktur Lewis 1 2 3 4 5 6 7. Yang kemudian apabila bereaksi dia akan menghasilkan struktur seperti ini, He1 2s dan juga Ne1s2 2s2 2p6 untuk fluornya. Nah, di sini berubah karena kita amati dia akan berbentuk anion, sedangkan di sini membentuk kation. Nah, kemudian kita amati di bawah sini. Adalah litiumnya juga dapat membebaskan elektron. Di sini menjadi litium plus dan membebaskan 1 elektron, dan di sini 1 elektronnya dia akan berikatan dengan fluor dan akan memenuhi elektron jadi jumlah 8 dan menjadi anionnya. Kemudian kation litiumnya dia akan bereaksi dengan anion fluornya dan akan membentuk litium fluor. Yang berikutnya adalah energi elektrostatik atau latise yang memiliki singkatan U, yang merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan secara lengkap 1 mol senyawa ionik padat menjadi ion gas, yang rumusnya adalah E sama dengan K Q kationnya kali Q anionnya dibagi R. Nah, di sini E adalah energi potensial, kemudian Q plus adalah muatan kation, sedangkan Q min adalah muatan anion, sedangkan R adalah jarak antar ion. Nah, energi latise ini akan meningkat pada saat Q meningkat atau saat R berkurang. Nah, contoh senyawa dan energi latise masing-masingnya di sini contohnya adalah MgF2, dia memiliki energi latise 2957 dengan Q-nya plus 2 dan minus 1, sedangkan MgO di sini memiliki nilai U 3938 dengan Q plus 2 dan minus 2. Nah, di sini ada satu aturan, yaitu penggunaan siklus Born-Haber untuk menentukan energi latise.
Di sini ada perubahannya dari Li dalam bentuk solid dan Fe2 dalam bentuk gas, dia harus berubah menjadi Li dalam bentuk gas dan Fi dalam bentuk gas, yang kemudian dia akan menjadi ionnya, yang kemudian dia akan berubah menjadi senyawanya LiF dalam bentuk solid, sehingga delta H 0 overallnya itu berupa dari delta H10 ditambah delta H02 ditambah delta H03 dan seterusnya hingga delta H05 yang diperoleh dari penjumlahan delta H1, 2, 3, 4, dan 5 ini, sehingga akan menghasilkan delta H0 overall yang jumlahnya adalah minus 594,1 kilojoule. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah arahnya, di sini ada yang positif dan juga negatif. Nah, di sini adalah latise energi untuk beberapa senyawa dan dihubungkan dengan titik lelehnya. Nah, di sini ada salah satu senyawa penting, yaitu sodium klorida, yang digunakan untuk berbagai macam hal, yang merupakan senyawa yang biasa akan tetapi penting. Sebagai contoh, di sini 50% digunakan untuk kloralkali proses, kemudian 12% dapat digunakan untuk pengolahan daging, pengalengan makanan, pembuatan kertas dan sebagainya. Nah, sodium klorida ini dapat dihasilkan dengan penambangan dan juga dengan penguapan air laut dengan matahari. Yang berikutnya adalah ikatan kovalen, yang merupakan ikatan kimia dari dua atau lebih elektron digunakan bersama oleh dua atom. Kenapa sih dua atom harus berbagi elektron? Kita amati dari reaksi ini menggunakan dua buah fluor yang memiliki komposisi yang sangat sama, kemudian dia akan membentuk F2 yang berbagi elektron di sini. Di sini yang bagian pertama memiliki 7 elektron, begitu pula bagian kedua, sedangkan pada bagian F2 ini dia harus memenuhi 8 elektron pada bagian kiri dan bagian kanan, sehingga harus sharing elektron. Nah, di sini kalau kita amati, di sini ada pasangan elektron bebas di bagian luar ini. Kemudian di sini ada suatu ikatan kovalen yang berbagi elektron, yang merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, apabila kita perhatikan lagi untuk pembuatan struktur Lewis untuk air, di sini ada atom hidrogen dengan valensi 1, kemudian oksigen dengan valensi 6. Dia akan membutuhkan untuk hidrogennya dia akan membutuhkan 2 elektron, sedangkan untuk oksigennya membutuhkan 8 elektron. Nah, untuk itu dia akan membentuk single covalent bond pada oksigen kepada kedua hidrogennya. Ada juga ikatan ganda, yaitu dua atom berbagi 2 pasang elektron. Di sini contohnya adalah CO2. Untuk karbonnya dia untuk memenuhi 8 elektron, karena jumlahnya itu adalah 6, dia membutuhkan karbon jumlahnya
valensinya 4, dia membutuhkan tambahan 4 lagi. Sedangkan untuk oksigen dia memiliki valensi 6 dan membutuhkan 2 elektron lagi. Nah, sehingga dia akan membentuk double bond seperti ini. Nah, akan tetapi ada juga ikatan rangkap 3, yaitu 2 atom berbagi 3 pasang elektron. Sebagai contoh di sini adalah nitrogen yang berbagi 3 pasang elektron untuk memenuhi 8 elektron untuk setiap atomnya. Nah, di sini ada hal yang menarik, yaitu ada perbedaan panjang ikatan kovalen untuk setiap senyawa. Di sini contohnya untuk H2 memiliki panjang ikatan kovalen 74 pikometer, sedangkan pada senyawa hidrogen iod dia atau asam iodida dia memiliki panjang ikatan kovalen 161 pikometer. Nah, kita bisa amati panjang masing-masing ikatan di tabel 92 ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa panjang ikatan ganda 3 itu paling kecil dibandingkan ikatan ganda dan juga ikatan tunggal. Seperti yang kita amati di tabel ini. Di sini yang ikatan 3 dia memiliki panjang 116, sedangkan yang di ikatan 2 itu lebih besar lagi 122, sedangkan pada ikatan tunggal itu lebih besar lagi 143. Nah, apabila kita bandingkan sifat fisik dari senyawa ion dan senyawa kovalen, di sini untuk NaCl itu bentuknya padat, sedangkan pada karbon CCl4 itu cairan, sedangkan untuk titik didih, titik lelehnya itu untuk NaCl itu sangat tinggi, 801 derajat Celcius, sedangkan CCl4 itu -23. Karena perbedaan sifat fisik ini maka perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga ada ikatan kovalen polar atau ikatan polar yang merupakan ikatan kovalen dengan kepadatan elektron yang lebih besar pada salah satu dari 2 atom. Nah, ini contohnya untuk HF, dia memiliki daerah yang kaya elektron, sedangkan bagian kiri ini untuk atom hidrogennya memiliki daerah yang miskin elektron yang tergambar pada struktur Lewis ini. Nah, kemudian ada sifat yang lain, yaitu elektronegativity, adalah kemampuan atom untuk menarik ke arah dirinya elektron di sebuah ikatan kimia. Nah, di sini affinity elektron dapat diukur. Di sini contohnya Cl yang tertinggi. Tetapi elektronegativity itu relatif. Di sini F yang tertinggi. Nah, elektronegativity unsur kita bisa amati di sini, ada angka-angkanya dari yang hidrogen 2,1 hingga yang fluor itu 4,0. Itu semakin ke atas itu meningkat elektronegativity-nya, kemudian juga semakin ke kanan itu juga meningkat elektronegativity-nya. Nah, kalau kita bandingkan antara elektronegativity pada setiap nomor atom yang berbeda, di sini untuk lithium hingga fluor dia akan naik. Begitu pula dengan Na hingga Cl. Tetapi untuk kalium hingga
Br itu agak berfluktuatif, begitu pula dengan rubidium hingga iod. Nah, kalau kita amati adanya klasifikasi ikatan dengan perbedaan elektronegativity tersebut, yaitu untuk jenis ikatan kovalen itu perbedaannya 0, sedangkan apabila ada perbedaan lebih dari 2 itu termasuk jenis ikatan kovalen, sedangkan antara 0 hingga 2 itu disebut polar kovalen. Nah, untuk itu perbedaan elektronegativity itu meningkat dari kovalen, polar kovalen, dan juga ionik, yang dihubungkan dengan bagaimana interaksi elektronnya. Untuk kovalen itu berbagi elektron, sedangkan polar kovalen itu transfer elektron sebagian, sedangkan untuk ionik itu benar-benar transfer elektron. Nah, kalau kita amati di grafik di bagian kiri ini adalah perbedaan elektronegativity untuk setiap senyawa berdasarkan persen ion karakternya. Nah, apabila diklasifikasikan kimia berikut ini sebagai ion, polar, kovalen, atau kovalen untuk ikatan di CSCl, H2S, dan ikatan NN di H2NNH2. Nah, kita amati di sini untuk CS memiliki nilai 0,7, Cl itu 3, kemudian dikurangi 3 dikurangi 0,7 sama dengan 2,3 sehingga masuk ke ionik, sedangkan untuk H dan S itu 0,4 termasuk polar, kan tetapi untuk N dan N itu termasuk kovalen. Nah, di sini unsur yang paling memiliki elektronegatif adalah non logam yang berwarna merah ini, sedangkan yang paling kurang elektronegatifnya adalah logam alkali dan alkali tanah yang berwarna hijau ini. Nah, dalam kita menulis struktur Lewis ada beberapa aturan. Yang pertama adalah tulis struktur rangka unsur yang bersangkutan yang terdiri dari lambang kimia atom-atom yang terlibat dan menempatkan atom-atom yang berikatan secara berdekatan satu dengan yang lain. Dengan aturan tambahan yaitu unsur dengan elektronegativity terkecil berada di tengah. Yang berikutnya, hitung jumlah valensi elektron total, tambahkan 1 untuk setiap muatan negatif dan kurangi 1 untuk setiap muatan positif. Yang berikutnya adalah gambarkan ikatan kovalen tunggal antar atom pusat dengan atom di sekitarnya. Begitu pula dengan lengkapi oktet semua atom kecuali hidrogen. Oktet ini yang titik-titik berjumlah 6 di sekitar atom tadi. Apabila struktur mengandung terlalu banyak elektron, maka gunakan elektron rangkap ganda dan 3 bila dibutuhkan sampai oktet terpenuhi. Nah, ini contoh masalahnya. Tuliskan struktur Lewis dari nitrogen trifluoride atau NF3. Langkah pertama, N memiliki elektronegativity lebih rendah dari F, sehingga letakkan N di tengah. Langkah kedua, hitung elektron valensinya. N itu 5 yang memiliki konfigurasi elektron 2s2 2p3, sedangkan F itu memiliki elektron valensi 7 dengan distribusi 2s2 2p5. Untuk itu nilainya yaitu 5 ditambah 3 kali 7 menjadi 26 untuk elektron valensinya. Langkah ketiga, gambar ikatan tunggal antara atom N dan F dan penuhi oktan pada N dan F. Langkah keempat, cek apakah jumlah elektron di struktur sama dengan jumlah elektron valensi. Nah, kita hitung di sini 3 ikatan
tunggal 3 kali 2 ditambah 10 pasangan elektron bebas 10 kali 2, maka elektron valensinya 36. Nah, contoh lainnya yaitu penulisan Lewis untuk ion karbonat atau CO32. Ini yang pertama menghitung elektron valensinya untuk C itu 4 dan O oksigen itu 6. Kemudian ada muatan 2 elektron, untuk itu perhitungannya menjadi 4 ditambah 3 kali 6 ditambah 2 sehingga elektron valensinya 24. Kemudian digambar, kemudian dicek apakah jumlah elektron di struktur sama dengan elektron valensi. Kita hitung 3 kali 2 ditambah 10 kali 2 itu ternyata 26. Nah, karena terlalu banyak elektron maka perlu dibentuk ikatan ganda dan dihitung ulang. Nah, di sini bisa membentuk ikatan ganda di bagian sini. Kan tetapi kalau kita perhatikan di senyawa yang lain CH2 atau formaldehyde itu bisa membentuk 2 buah struktur, sehingga kita perlu memperhatikan apa yang disebut dengan muatan formal atom adalah perbedaan antara jumlah elektron valensi atom di dalam atom bebas dan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut di dalam struktur Lewis. Nah, kita hitung dengan muatan formal pada atom di dalam struktur Lewis sama dengan jumlah elektron valensi di atom bebas dikurangi jumlah elektron yang tidak berikatan dikurangi setengah kali jumlah elektron terikat, hingga jumlah muatan formal atom di dalam molekul atau ion harus sama dengan molekul atom atau ionnya. Nah, untuk itu kita coba selesaikan masalah yang formaldehyde tadi. Kita hitung elektronnya di sini. Untuk C itu 6 elektron, untuk oksigen 6 elektron juga. Sedangkan untuk hidrogennya itu karena 2 jumlahnya maka 2 kali 1 elektron sehingga totalnya 12 elektron. Nah, apabila kita amati ikatannya 2 kali single bond maka 2 kali 4 sama dengan 4, 1 buah double bond itu sama dengan 4 juga, dan juga ada 2 elektron bebas itu 2 kali 2 sama dengan 4 juga. Nah, apabila kita masukkan rumus tadi maka 4 dikurangi 2 dikurangi setengah kali 6 maka sama dengan -1 untuk muatan formal pada C. Nah, sedangkan pada oksigen dia 6 dikurangi 2 dikurangi setengah kali 6 juga sehingga menjadi +1. Nah, apabila kita hitung lagi yang bentuk satunya untuk muatan formal pada C itu 4 dikurangi 0 dikurangi setengah kali 8. Sedangkan pada oksigen itu 6 dikurangi 4 dikurangi setengah kali 4 itu hasilnya juga 0. Ini untuk itu kita perlu aturan lanjutnya, yaitu untuk molekul netral Lewis struktur tanpa muatan formal itu lebih disukai dibandingkan struktur dengan muatan formal.
Yang kedua yaitu struktur Lewis dengan muatan formal besar seperti plus 3, plus 2, atau minus 2, atau minus 3 itu kurang disukai dibanding struktur dengan muatan formal kecil. Kemudian di antara struktur Lewis dengan distribusi muatan formal yang serupa, maka struktur yang disukai adalah struktur yang muatan negatifnya berada pada atom yang paling elektronegatif. Nah, berdasarkan aturan tambahan ini, maka di sini ada yang minus 1 dan plus 1, dan juga di sini ada yang 0. Maka yang dipilih adalah yang ini. Nah, aturan berikutnya adalah struktur resonansi adalah salah satu dari dua atau lebih struktur Lewis untuk satu molekul yang tidak dapat dinyatakan secara tepat hanya menggunakan satu struktur Lewis. Nah, adanya tanda panah itu dapat menunjukkan struktur yang diberikan adalah struktur resonansi seperti ini. Nah, di sini untuk ion karbonat seperti ini, CO3-2. Nah, itu bisa dipilih resonansinya, yang resonansinya ikatan gandanya ada di sini atau ada di sini. Kemudian juga lokasi ionnya apakah di sini dan juga di sini. Dan juga bentuk yang lain di sini memiliki ikatan ganda di sebelah sini dan ikatan ionnya ada di sini. Nah, ada juga pengecualian aturan oktet. Pada beberapa senyawa jumlah elektron di sekitar atom pusat dalam satu molekul stabil itu bisa kurang dari 8. Contohnya adalah berilium. Unsur periode kedua golongan 2A yang memiliki konfigurasi elektron 1s2 2s2. Be ini memiliki 2 elektron valensi pada orbital 2s. Sehingga dalam fase gas berilium hibrida itu terdapat sebagai molekul terpisah. Nah, di sini apabila kita lakukan perhitungan itu dengan aturan oktet yang tidak lengkap, di sini kita amati bahwa setelah dilakukan ikatan rangkap itu tidak lengkap 8. Nah, tetapi untuk unsur golongan 3A khususnya atom boron dan aluminium itu dikelilingi oleh kurang dari 8 elektron. Misalkan boron memiliki 3 elektron valensi karena konfigurasi elektronnya adalah 1s2 2s2 2p1. Yang dengan unsur halogen boron akan membentuk senyawa dengan unsur rumus umum BX3 dengan X adalah atom halogen. Jadi dalam boron trifluoride itu hanya ada 6 elektron di sekitar atom boron. Nah, di sini rumus Lewisnya sekitar boron hanya ada 6 elektron yang kemudian membentuk ikatan tunggal ini, sehingga perhitungannya seperti ini dan jumlahnya sama. Nah, pengecualian lainnya adalah molekul berelektron ganjil. Nah, aturan oktet tidak mungkin dipenuhi pada molekul dengan jumlah elektron valensi ganjil karena untuk memenuhi oktet diperlukan pasangan elektron yang lengkap atau disebut 8 elektron yang merupakan bilangan genap. Jumlah elektron valensi yang lebih besar dari 8 di sekitar satu atom itu juga ditemukan di beberapa senyawa.
Nah, di sini contohnya berelektron ganjil. Di sini nitrogen berikatan dengan oksigen. Di sini elektronnya ganjil. Nah, kemudian oktet yang diperluas yaitu atom sentral atom dengan prinsip quantum number n lebih dari 2. Nah, oktet yang diperluas ini hanya untuk atom unsur dalam periode ketiga ke atas. Selain orbit 3s dan juga 3p, unsur periode 3 itu memiliki orbital 3d untuk membentuk ikatan. Contoh senyawa yang berlaku dengan aturan ini adalah sulfur hexafluoride atau SF6 yang merupakan senyawa yang sangat stabil dengan konfigurasi elektron Ne3S2 dan juga 3p4. Keenam elektron valensi S dalam molekul SF6 itu masing-masing digunakan untuk membentuk suatu ikatan kovalen dengan atom fluor sehingga terdapat 12 elektron di sekitar atom pusat sulfur, yang apabila dihitung juga dia memiliki jumlah elektron sama dengan elektron valensinya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik terkait NO atau nitrit atau nitrogen oxide. Nitrogen oxide dalam bentuk gas tidak berwarna itu dapat dibuat dengan mereaksikan sodium nitrit atau NaNO2 dengan reduksi seperti besi Fe2+ dalam kondisi asam. Nah, sumber nitrit oxide termasuk juga pembakaran bahan bakar minyak yang mengandung nitrogen pada suhu tinggi. Nah, apabila terkena udara, nitrit oxide ini akan berubah menjadi gas nitrogen dioksida yang berwarna merah dengan reaksi 2NO dalam bentuk gas dengan oksigen dalam bentuk gas pula, yang kemudian akan membentuk 2NO2 dalam bentuk gas. Nah, nitrogen dioksida ini adalah komponen utama dari smoke. Smoke ini menarik karena istilah ini baru muncul pada awal abad 20 yang berarti penggabungan antara smoke atau asap dan juga fog atau kabut, yang untuk menyebut kabut yang berasap karena adanya kepadatan dan baunya. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas bond entalpi, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu molekul gas. Sini kita amati untuk H2, dia apabila diputuskan menjadi 2 atom H itu membutuhkan bond entalpi 436,4 kilojoule, juga untuk berbagai molekul yang lainnya. Nah, kita perhatikan di sini ada perbedaan antara bond entalpi untuk ikatan tunggal, ganda maupun ikatan 3. Yaitu yang paling rendah adalah ikatan tunggal, yang paling tinggi adalah ikatan ganda 3 di sini. Atau yang ikatan ganda 3 itu mencapai 941, sedangkan yang ikatan ganda 498 dan yang tunggal itu hanya 436. Nah, di sini contohnya untuk air apabila diputuskan itu menjadi 2 tahap. Yang pertama menjadi hidrogen dan juga OH-nya yang membutuhkan 502 kilojoule untuk memutuskan OH yang pertama, sedangkan untuk memutuskan OH yang kedua menjadi hidrogen dan juga oksigen itu membutuhkan 427, sehingga
OH bond entalpi rata-ratanya itu cukup ditambahkan dan dibagi 2 menjadi 464 kJ. Nah, pada tabel di bagian kiri ini Anda bisa amati ikatan entalpi ikatan dari senyawa diatomik. Nah, ikatan entalpi ikatan dan itu ada hubungannya dengan perubahan entalpi dalam reaksi. Nah, perlu dibayangkan bahwa reaksi itu didahului dengan memutus semua ikatan dalam reaktan dan menggunakan atom gas yang terbentuk untuk membentuk semua ikatan di dalam produk, sehingga berlaku rumus bagi berikut. Delta H0 sama dengan total energi masuk dikurang total energi yang dilepaskan, atau sigma BE reaktan dikurangi sigma BE produk. Nah, ini perlu diketahui ada perbedaan antara proses eksotermik dan juga endotermik. Untuk yang proses eksotermik, dia dari di sini molekul reaktannya dia akan menghasilkan delta BE yang lebih kecil, kemudian setelah menjadi atom dia akan menjadi produk dan membutuhkan delta BE yang sini cenderung lebih banyak. Nah, ini salah satu contoh yang dapat digunakan untuk menghitung perubahan entalpi untuk reaksi antara H2 dalam bentuk gas dan juga F2 dalam bentuk gas untuk membentuk 2 asam fluor. Nah, untuk itu perlu dihitung di sini untuk H yang diputuskan, H2 yang diputuskan, kemudian untuk F yang diputuskan juga, dan juga yang dibentuk HF yang dibentuk ini ada 2 jumlahnya, sehingga perlu dikalikan 2 entalpi ikatannya untuk menghasilkan perubahan entalpinya, yang kemudian dimasukkan dalam rumus delta H itu akan menjadi minus 543,1 kJ per mol. Nah, untuk berikutnya adalah contoh reaksi untuk pembakaran hidrogen dengan oksigen dan juga untuk produksi asam klorida. Maka bisa dihitung menggunakan tabel yang ada di 9.4. Hasilnya hitunglah dan beri penjelasan nilai delta H0 untuk pembakaran hidrogen dan juga produksi asam klorida. Gunakan tabel 9.4 dan tulis di komentar. Terima kasih. Pertanyaan silakan tulis di kolom di bawah, silakan komen dan juga jangan lupa like dan subscribe.